Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ahmad Asroni, Esfil, STHI, MHUM, selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Yang berbahagia teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini Hasimsah, selaku moderator. Dan rekan saya, yang pertama ada Rifat Hidayat, Adityo Danindya, Muhammad Dede Deril, Irfan Suryanto, Ahmad Zaini, Aniska Khairunisa, Rantan Dwi Amara, dan Timutia, dan Dede Alfianda. Selanjutnya, izinkan kami mempresentasikan tentang hubungan negara, agama, dan warga negara. Selanjutnya, slide pertama akan dibacakan oleh Deril. Kepada Deril dipersilakan. Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat dibagi atas 3 pendapat, yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Namun, pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lainnya. Negara merupakan organisasi sekelompok orang yang mendiami dan tinggal di satu wilayah dan mengakui suatu pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang disahkan dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam sejarah peradaban dunia, hubungan negara dan agama telah mempengaruhi berjalannya sistem politik sekarang ini. Pada masa abad pra-pertengahan, negara berjalan di bawah otoritas agama dan telah menjadi pemisah antar negara dan agama. Menurut Bahrun Rangkuti, agama yaitu suatu peraturan dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk menghindari manusia dari kekacauan serta mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik, teratur, dan tertib. Menurut Anthony F. C. Wells, seorang ahli antropologi terkenal Amerika, Anthony F. C. Wells, pengertian agama yaitu seperangkat upacara yang dilakukan dengan rasional dan bersangkutan dengan mitos. Kekuatan mitos dan supranatural yang bersangkutan dengan agama berpengaruh terhadap perubahan keadaan pada manusia dan alam semesta dalam kehidupan. Selanjutnya, J.K. Fraser mengatakan agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang dipercaya mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia. Beberapa definisi dan pengertian agama memperlihatkan betapa luasnya cakupan dan pengertian agama. Namun, pada intinya manusia merasa membutuhkan pertolongan dengan cara menjaga hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Sebagai perwujudannya dengan melakukan sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan gaib tersebut. Hubungan negara dan agama. Hubungan agama dan negara dalam konteks Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan para pakar Muslim hingga kini. Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat dibagi atas 3 pendapat, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Paradigma integralistik. Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu, di mana negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Selanjutnya, paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya. Negara memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritual warga negaranya. Paradigma sekularistik.
Ada pemisahan disparitas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus disahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi atau campur tangan. Warga negara. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan UU KI 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan UU KI 2006 pasal 4, 5, 6 sebagai berikut. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perwakilan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, anak yang dilahir dari perkawinan yang sah dan dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, dan seterusnya. Selanjutnya, Pasal 5 UU KI 2006 tentang status anak warga negara Indonesia menyatakan, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun dianggap secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan peradilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan tentang pemilihan menjadi warga negara baik anak yang dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya dalam pasal 6 UU KI 2006 sebagai berikut. Yang poin pertama, dalam hal kasus kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, D, H, I, dan pasal 5 berakibat anak kewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Poin 2, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Poin 3, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Selanjutnya adalah hubungan negara dengan warga negara. Negara dan warga negara memiliki hubungan yang sangat erat. Secara jelas dalam UUD pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada ayat 1, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada ayat 2, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Tidak akan ada negara tanpa warga negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mesejahterakan kehidupan warga negaranya, dan warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik dan membelanya. Kesimpulannya, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara, sedangkan negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negara. Sehingga kewajiban negara merupakan hak warga negara dan kewajiban warga negara merupakan hak negara. Oke, mungkin dari kelompok 1 ini aja yang bisa disampaikan. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman semua, minta maaf jika ada penyampaian atau penjelasan yang kurang informatif. Mungkin cukup sekian. Sebagai penutup presentasi, mari kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti matiin record dan